besar anugerahmu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, segala roh keraguan kami keluarkan dari hati, pikiran dan ruang kami di dalam nama Yesus. Tetapi biar roh Allah bermanifestasi sehingga menjadikan ibadah kami ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Pimpin jemaatnya, dibagi di tempat ini dengan segala selamat, beri kesempatan, beri kerinduan sehingga mereka boleh kembali dalam rumah Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang kami selalu terima dalam hidup ini. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan, atas semua kemurahan Tuhan yang begitu besar yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kita semua. Sehingga keberadaan kita semua, kita ada sebagaimana kita ada dengan tubuh sehat, bisa beribadah, bisa memuji nama Tuhan. Semua berkat kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Allah kita memang sungguh Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menolong dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita mulai ibadah pagi ini. Mari kita mengangkat pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita semuanya. Kita bersyukur memiliki Allah yang sanggup menolong di setiap musim kehidupan kami, sehingga tidak sampai jatuh tergeletak di dalam kehidupan ini, karena Allah selalu sanggup menolong, sanggup menopang di dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita sambut yaitu dengan pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan
setiap waktu, setiap saat, di segala musim dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengiring Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan mengecewakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu menyatakan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kami undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Sungguh nyata kalau kita mengiring Tuhan, tidak akan dikecewakan. Tuhan selalu tepati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan kita, Tuhan sediakan semuanya. Dan selalu percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan percaya mujizat Tuhan ada dan nyata dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita sambung yaitu dengan pujian, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Selama-lamanya
kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, karena firman Tuhan bisa menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita di saat kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang di luar kemampuan. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan sehingga membawa hidup kita untuk hidup yang selalu berserah penuh hanya di dalam Tuhan, hidup yang selalu bersandar hanya di dalam kekuatan Tuhan. Karena nama Tuhan Yesus nama yang heran, nama yang berkuasa di dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan pujian. Serahkanlah hidupmu padanya. Oh
Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami, karena kami tahu kami sudah Engkau tebus, kami sudah Engkau selamatkan, maka seluruh kehidupan kami adalah milik-Mu. Ajarlah kami merendahkan diri, percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh Tuhan, lewat firman-Mu. Bentuklah hati pikiran kami di dalam penurutan kami kepada Tuhan, agar benar-benar kami rasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Engkaulah tempat kami bersandar, Engkaulah tempat kami mengeluh, tempat kami menyampaikan segala hal yang kami perlukan di dalam kehidupan ini. Terlebih Engkau tahu semuanya Tuhan, dan Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong dan memelihara kehidupan kami sedemikian rupa sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami sampai pada pertengahan. Pada saat ini adalah jam di mana pemberitaan firman-Mu akan disampaikan hamba-Mu, sehingga tutup bungkus kehidupan kami di dalam kuasa-Mu Tuhan, agar firman-Mu benar-benar memberkati kehidupan kami, pun firman-Mu juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan. Sampaikan maksud hati-Mu Bapa, karena hidup kami ini milik-Mu dan hidup kami berada di dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji-pujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami percaya. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita percaya kita ada hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan saudara, sehingga saya dapat mengikuti acara Rakornas pemuda remaja yang ada di Sulawesi Utara, dan apa yang saudara lakukan dan perbuat, kiranya Tuhan Yesus yang membalas dan memberkati. Puji Tuhan. Saya tidak lama di sana saudara, karena saya harus cepat kembali pulang. Jadi betapa sibuknya saya, karena saya harus berbagi-bagi tempat saudara, ya, dari Lamongan ke Mobil Inding ke Bitung, semua ingin ketemu saudara ya, tetapi saya harus cepat kembali. Puji Tuhan, mari sama-sama langsung saja kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dikatakan di sana. Surat dari Yohanes pertama, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saudara ketemu, saya akan bacakan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Puji Tuhan, terima kasih. Silahkan duduk. Jadi sama-sama kita belajar bagaimana berdoa yang dikabulkan oleh Tuhan. Ya, dikatakan di sana semuanya itu kutuliskan kepadamu. Jadi semuanya yang dituliskan itu
memberikan pengajaran dan pengertian kepada kita. Ya, dalam nas lain memang Alkitab itu memberikan pengajaran dan pengertian. Ada banyak cerita-cerita yang dituliskan, baik tokoh-tokoh besar maupun kecil, ya mungkin hanya seperti sisipan, tetapi Tuhan letakkan di sana untuk memberikan pengajaran, pengertian kepada kita. Dikatakan di sana, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, ya, yaitu bahwa Ia, Allah dalam Yesus, mengabulkan doa kita. Saya tidak tahu saat hari ini apa yang dalam pergumulan kehidupan saudara, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi kerinduan, agar di mana Allah menyatakan, ya, apa yang menjadi harapan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya, ya, dikatakan bahwa Allah di dalam Yesus mengabulkan, ya, setiap apa yang kita sampaikan kepadanya menurut kehendaknya. Inilah hal yang perlu kita garis bawahi. Ya, bagaimana kita berdoa menurut kehendak Tuhan, ya, agar di mana setiap doa kita itu mengguncang langit, saudara, sehingga harapan yang kita rindukan menjadi satu kenyataan. Itu sebabnya mari sama-sama kita belajar, ya, apa yang dituliskan di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Satu cerita Alkitab yang mungkin saudara sudah sering dengar, tetapi mari sama-sama kita kembali membelajar hal yang terjadi kepada seorang yang bernama Hana, yang dituliskan di dalam 1 Samuel pasal pertama, ayat yang pertama dan seterusnya. Saya akan bacakan agar kita dapat mengerti bagaimana peristiwa itu terjadi. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, sopir dari gunung Efraim, namanya Elkana bin Yoram bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo, di mana di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari akan mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia bisa, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang imam Eli duduk di kursi dekat dia, baik suci Tuhan, dan dengan hati penuh ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, jadi kita melihat bahwa Hana dari kisahnya memberikan satu pelajaran yang berharga, ya, bagaimana, ya, keberadaannya. Dia memiliki seorang suami yang bernama
Elkana, tetapi ternyata Elkana mempunyai dua istri, satu Hana dan satu Penina. Ya, Allah tidak menghendaki hal yang demikian sebenarnya, tetapi oleh karena kekerasan ya orang Israel pada waktu itu, sehingga ya Allah mengizinkan hal itu terjadi. Dan kalau kita melihat latar belakang suami Elkana, sebenarnya dia dirunut memiliki garis keturunan Lewi, ya, yang seharusnya menjadi seorang imam, tetapi kita melihat bagaimana keberadaan, tetapi Hana tidak ditulis dengan jelas latar belakangnya. Namun hal yang jelas mereka tentu dari Efraim, ya. Dan kita melihat bagaimana ternyata keluarga ini adalah keluarga yang setia beribadah di hadapan Tuhan. Jadi Hana, ya, adalah seorang yang percaya. Dia taat, dia sering pergi ke rumah Tuhan, dan dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana beban yang dia pikul sangat berat, ya. Hal yang pertama, ya, dia tidak memiliki keturunan, dan hal itu merupakan aib, saudara. Ya, jadi kita melihat hal yang kedua, Penina selalu menyakiti hatinya, dan Alkitab mencatat bagaimana keberadaannya sampai tidak mau makan dan hanya menangis. Ya, saudara pernah mengalami situasi seperti apa yang dialami oleh Hana, sampai tidak mau makan, hanya bisa menangis. Ia menghadapi persoalan yang terjadi, ya, di dalam kehidupannya, betapa getir yang dia alami, saudara. Ya, itu bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Dan kita melihat bagaimana Alkitab sendiri mencatat dengan jelas. Ada dua kalimat pernyataan di sana bahwa Tuhan menutup kandungannya. Bayangkan, saudara, ya, kalau menurut pandangan dunia, betapa marahnya nasib yang dialami oleh Hana tersebut. Ya, dia mengalami satu peperangan batin yang luar biasa. Ya, dalam kehidupannya, dalam rumah tangga, dalam status sosial dan lain sebagainya, oleh karena keberadaannya. Tetapi saya ingin katakan kepada kita semua, percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang beriman, dalam kehidupan orang percaya, bahwa segala sesuatu yang terjadi ada maksud Tuhan di dalamnya, bahwa Tuhan tidak selesai sampai di situ berperkara dengan Hana. Dan inilah yang perlu kita pelajari, yang kita ambil hikmahnya. Kita melihat bagaimana keberadaan Hana dalam tekanan yang luar biasa, namun Hana tidak pernah menyerah dalam kehidupan, di dalam doanya kepada Tuhan. Ya, dia membawa segala beban kehidupannya datang kepada Tuhan. Dia curahkan segala isi hatinya. Alkitab berkata, segala beban, dia datang ke rumah Tuhan seharusnya menjadi satu kesukaan, tetapi ini menjadi satu kesedihan yang mendalam. Dia hanya tertunduk menangis, ya, dan berkata-kata kepada Allah di dalam doanya. Kita mencatat setiap tahun dia datang mempersembahkan korban, dia beribadah kepada Allah, dan dia berdoa sedemikian rupa. Saudara pernah berdoa sampai sedemikian rupa? Ada seorang hamba Tuhan berdoa sampai suami istri dia telanjang sampai kerap di hadapan Tuhan. Ya, saya belum pernah melakukan hal tersebut. Ya, dan kita melihat bagaimana yang dialami ya oleh Hana, oleh karena tekanan yang dia hadapi. Tetapi dari sinilah kita belajar, ya, bagaimana Hana berdoa di hadapan Tuhan.
yang tidak jemu-jemu dan tidak putus asa. Ya, dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ya, dia berdoa dengan tidak putus-putusnya. Dalam hal tersebutlah maka dia mulai mengenal tentang Tuhan dalam kehidupannya. Ya, jadi ada mungkin ketika kita berdoa Tuhan belum menjawab doa kita. Ya, maka hal yang perlu kita sadari bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Maka yang harusnya menjadi satu penelahan dalam kehidupan kita, mungkin doa kita lah, ya, yang belum mencapai sesuatu yang Allah kehendaki, karena Allah punya maksud tertentu dalam kehidupan Hana. Sampai kita ketemukan pada ayat yang ke-11, baru kita dapat mengerti ayat yang ke-11 dari pembacaan kita dalam 1 Samuel tersebut. Dikatakan di sana, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sesat hamba ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba ini, tetapi memberikan kepada hamba ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau itu pun tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara tahu perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan anak di dalam doanya? Mungkin saat itu dia berdoa, saudara, ya, dia mencurahkan segala sesuatu dari sudut pandang keinginannya dia. Tidak salah, saudara. Tetapi Allah punya maksud, dan kita melihat pada akhirnya dia menyadari keberadaan kehidupannya itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya dia meminta kepada Tuhan, bukan lagi dari sudut pandang keinginannya pribadi. Ya, dia tidak hanya berdoa hanya untuk memenuhi ya keinginannya yang belum terpenuhi dan tercukupi, karena dia seorang ibu. Ya, wajar dia menginginkan seorang anak. Ya, tetapi ketika dia mulai berdoa dan doanya berubah di hadapan Tuhan, dia tidak lagi menginginkan keinginannya, tetapi dia bawa Tuhan serta di dalam doanya. Tuhan lewat nasarnya, dia tahu bahwa hanya oleh karena kemurahan Tuhan itu sebabnya dia berkata, jika engkau melihat sengsara hamba-Mu ini, ya, dia merendahkan dirinya, menunjukkan keberadaannya sebagai seorang hamba, dan dia berkata kepada Tuhan, kalau engkau memberikan, maka anak itu akan kupersembahkan kepadamu. Jadi dia berdoa, ya, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan dia serahkan pemberian Tuhan itu kepadanya dengan diserahkan kembali kepada Tuhan. Pernah saudara berdoa begitu, berdasar di hadapan Tuhan, Tuhan, kalau engkau mengabulkan maka ini menjadi bagian, ya. Tetapi kita melihat bagaimana Hana berdoa di hadapan Tuhan. Ya, dia tahu semua itu datang daripada Tuhan. Itu sebabnya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau berikan, dia tidak hanya milikku, tetapi dia adalah milikmu. Karena engkau yang memberikannya kepadaku, maka aku akan berikan dia kepadamu sampai pada waktu penyakitan itu. Ya, maka anak itu diserahkan, ya, kepada Tuhan. Dan saudara tahu anak itu dinamai, ya, oleh Hana sendiri. Itulah luar biasa, ya, Elkana. Dia tidak memprioritaskan dia sebagai suami, tetapi dia tahu dan dia serahkan kepada istri untuk menamai anak tersebut. Ya, maka dinamailah anak itu Samuel. Dan saudara tahu
ya, itulah yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan Hana, orang yang tidak diperhitungkan oleh orang lain, ya, orang yang mungkin dianggap dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat oleh karena keberadaannya, tetapi dia orang yang mempercayai Tuhan sepenuh hati dan Tuhan melihat hal itu. Jadi saya ingin katakan bahwa percaya bahwa Tuhan memperhatikan yang mungkin orang lain tidak perhatikan, tetapi Tuhan menaruh belas kasihan. Allah yang menutup rahimnya, maka Allah pula yang mampu membuka dan memberikan keturunan kepada Hana. Dan kalau saudara melihat bagian lain yang dituliskan oleh Alkitab, bagaimana ketika imam, ya, menyatakan ya kepadanya dan seterusnya, Allah menggantikan. Anak yang lain ya kepada Hana, ya. Jadi kita melihat bagaimana anak yang dilahirkan oleh Hana tersebut yang bernama Samuel, dia menjadi besar dalam didikan imam, dan kita melihat bagaimana dia menjadi satu tokoh yang sangat luar biasa di Israel. Sebab ketika dia mulai bertumbuh dan besar, dia menjadi nabi dan dia menjadi seorang hakim, dan dia menjadi pemimpin besar yang kemudian membawa Israel kembali ke dalam penyembahan yang sejati. Bukan hanya itu saja, dan dia Samuel yang pada akhirnya memulai raja pertama di Israel yang bernama Saul. Bahkan bukan hanya itu saja, dia yang pada akhirnya mengurangi raja yang terbesar yang bernama Daud. Lewat rahimnya Allah berencana sesuatu yang tidak dia duga, yang dia tidak mengerti, tetapi dia harus melewati satu proses yang menyakitkan. Bagaimana dia berkeluh kesah di hadapan Tuhan di dalam setiap doanya, ya. Jadi kita melihat dan kita ambil pelajaran apa yang kita dapat dari seorang bernama Hana, ya, bahwa dia tidak menyalahkan suaminya, dan hal yang kedua, dia tidak memaksakan keadaan berubah, ya. Dan kita melihat bagaimana dia tidak melampiaskan amarahnya, ya. Beda dengan kita, saudara, seringkali, apalagi saya orang muda, ya, seringkali ketika situasi mendesak sudah tidak dapat berdoa, kita rasanya ingin melampiaskan emosi kita, tetapi tidak terhadap Hana. Ya, dia telan semuanya itu, ya. Dari Hana kita dapat belajar hal yang pertama, ya, bahwa Hana tidak pernah membiarkan kehidupan doanya dikuasai oleh emosi, ya, dalam tanda kutip emosi yang negatif. Tetapi kita melihat karena dia percaya dan dia tahu bahwa Allah itu adil. Amin, saudara. Allah adil.
Ya, ini sebabnya kita melihat bagaimana ya ketulusan dan kesungguhan iman Hana di dalam doanya. Dia menerima dan dia kembalikan hal tersebut kepada Allah sang pemberi tersebut. Dan kita melihat bagaimana dia menurunkan satu keturunan yang luar biasa yang menjadi berkat, ya. Dan kehidupan Hana sendiri akhirnya diberkati dengan keturunan yang lain, dan kemudian hidupnya jauh lebih baik dan lebih bahagia. Itu sebabnya mari kita berdoa dengan kita, ya, dikuasai oleh emosi karena situasi keadaan tersebut. Tetapi kita belajar dari Hana untuk tetap tulus di dalam doa kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dia tidak dikuasai oleh situasi keadaan dalam rumahnya dan orang di sekitarnya. Dia tetap datang karena dia percaya bahwa Allah itu adil dan Allah mendengar, dan dia tidak tuli dan dia melihat. Ya, itu suatu yang berkecil hati. Ketika keinginan kerinduan kita dalam doa Allah belum penuhi, mungkin Allah memiliki satu tujuan yang lain yang kita sendiri mungkin tidak mengerti. Tetapi dari hal kita dapat belajar, ya, untuk tidak menyalahkan siapapun, ya, untuk tidak memaksakan keadaan berubah, ya, untuk tidak melampiaskan amarahnya, dan dia tetap percaya dan bertekun di dalam doanya, di dalam ketulusan dan penyerahan kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, ya, seperti yang saya ungkapkan di awal, dia tidak lagi berdoa fokus kepada dirinya, tetapi kepada kemurahan Allah, bahwa Allah dia sanggup memberikan. Itu sebabnya dia kembalikan apa yang Allah berikan kepadanya sebagai satu persembahan di hadapan Tuhan. Itu terlihat bagaimana nasabnya, ya. Jadi dia tidak lagi berdoa dengan kepentingan pribadi, tetapi dia bawa semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, seringkali ya kita selalu mengambil apa yang menjadi kemuliaan Tuhan. Ya, saya rasa itu ketika seorang hamba Tuhan pernah berkata, ya, saya tidak menginginkan, ya, walaupun sebenarnya ada bagian dari dirinya tepuk tangan, ya, sorak-sorai, ya, orang lain terhadap dirinya, ya, karena dia takut, ya, ketika dia masuk di surga, ketika nama orang lain disebutkan, tiba-tiba seluruh malaikat bertepuk tangan, ya, ketika nama yang disebutkan surga bertepuk sorak, tetapi ketika namanya disebutkan tiba-tiba surga hening, dan dia mulai protes, kenapa surga menjadi hening? Ya, dan tiba-tiba Tuhan berkata, engkau sudah mengambilnya segala kemuliaan itu ketika engkau ada di dalam dunia. Masih syukur kalau masuk, kalau nggak masuk, ya. Itu sebabnya, ya, percayalah, ya, sekecil apapun doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, Tuhan perhatikan. Tuhan yang menuntut, tetapi Dia juga adalah Allah yang membuka jalan. Itu sebabnya mari kita belajar, ya, dari kehidupan Hana di dalam doanya, bagaimana dia berdoa dan sejalan dengan apa yang Allah kehendaki, ya, dan kita Allah melihat bagaimana ketulusan Hana, sehingga bagaimana kehidupannya diberkati, ya, dan anaknya menjadi berkat dan kemuliaan, ya. Jadi percayalah, berdoa itu bukanlah, ya, kata-kata yang indah yang didengar, tetapi hati, ya, yang tulus dan air mata yang penuh dengan keyakinan, ya. 1 Samuel 2 ayat yang ke-21 dikatakan di sana, Samuel 21, dan Tuhan mengindahkan Hana mendengar
sehingga ia mengandung dan melahirkan tiga anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Dia meminta 1, tetapi Tuhan berikan 4 kemudian sebagai ganti Samuel. Jadi segala sesuatu yang saudara persembahkan bagi Tuhan itu tidak akan pernah rugi, tidak akan, sebab Tuhan tidak pernah berhutang. Dan kita melihat bagaimana pada akhirnya Allah limpahkan lebih dari apa yang Hana doakan. Dia hanya minta 1, dia serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan gantikan 4 kemudian, ya, untuk menjadi penghiburan dan kekuatan, ya, bagi Hana, ya. Jadi sebagaimana kita belajar, ya, kepada Hana. Dan mari sebentar kita melihat di dalam Mazmur 37. Ayat yang kelima dikatakan, Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Itu sebabnya mari kita berani dan penuh keyakinan untuk datang berdoa di hadapan Tuhan. Dan mari kita berdoa dengan hal yang terjadi kepada Hana, sebagaimana Hana Allah yang tidak pernah mengabaikannya, ia dalam setiap doa-doanya sampai pada saatnya kita melihat bahwa ternyata ada rencana Allah yang indah di balik semua peristiwa yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan Hana. Dia melahirkan seorang Samuel yang menjadi nabi, menjadi hakim, dan menjadi pemimpin besar yang mengurapi raja pertama dan mengurapi raja yang luar biasa. Dan kalau kehidupan saudara ingin diberkati dalam setiap doa dan keinginan kita, mari sama-sama kita belajar dari apa yang Hana ia lakukan dan perbuat di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan Hana, bahwa Tuhan melihat bagaimana Hana. Maka percayalah Tuhan juga melihat keberadaan saudara, dan Tuhan yang sama juga melihat keberadaan kehidupan saya. Kalau Hana pada akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, saya percaya juga Tuhan akan mengabulkan setiap keinginan saudara yang selaras dengan kehendak Tuhan. Mari kita belajar untuk berdoa bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang Tuhan. Tuhan yang memberi, dan kita belajar mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Hana mendapat 4 kali. Maka saya percaya saudara akan mendapatkan lebih dari apa yang saudara harapkan, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri semua. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan lakukan pujian penyembahan sebentar. Mari berdiri, serahkanlah hidup kepada-Nya, serahkanlah. Kita menyerahkan keberadaan kehidupan kita. Kita percaya Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang melihat, dan Allah yang menolong. Di dalam
dengan menyerahkan apa yang ada dalam pikiran hati dan seluruh hidupnya Tuhan. Karena itu Allah yang memperdulikannya, Engkau yang mengerti seluruh kehidupan ini, langkah-langkah kehidupan itu Tuhan. Engkau Allah yang mengawal, menyertai kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Tuhan menolong dalam hidupnya, memberkati, menyertai Tuhan, karena Dia setia, Dia cinta kepada kami. Dan pujilah nama Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan selalu dilimpahkan kepadanya dalam hidupnya dan keluarga rumah tangganya. Semua bekerja apa yang ditangani. Dengan ucap syukur kami berdoa, percaya Tuhan melakukan yang terbaik baginya di dalam nama Tuhan sudah berdoa. Amin. Haleluya, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia, percaya sudah Dia sanggup memampukan. Pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah menjawab setiap kebutuhan keperluan mereka. Bahkan kami berdoa anak-anakmu yang mungkin saat ini terganggu kesehatannya oleh karena sakit Tuhan. Tetapi dari tempat ini kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Tanganmu terulur dan menjamah di dalam nama Yesus. Yang sakit menjadi sembuh, yang tertutup jalan Allah sudah buka jalan, yang timbang yang ragu bahwa di dalam Tuhan ada kepastian, ada jalan keluar. Dan Engkau sudah menolong kami semua Tuhan. Engkau memberkati
Mari kita berdiri untuk doa. Ya dan Tuhan yang jadi yang amin tak ada sentosa sampai jadi kehendaknya selama kehendak yang menyenangkan untuk tiap hati manusia yang percaya kepada-Nya. Allah berkehendak bagi kami apa yang Allah kehendaki, apa yang kami kehendaki Tuhan memberi, tetapi apa yang kami kehendaki harus sesuai dengan apa yang Tuhan juga mau yang Tuhan kehendaki. Setiap doa permohonan kami kepada Tuhan harus sesuai kehendak Allah, karena kehendak Allah itu kehendak yang sempurna, yang tidak pernah mengecewakan hati kami, hati orang percaya. Haleluya, terpujian nama Tuhan. Terima kasih pagi ini kami datang, kami percaya sudah diberkati oleh Tuhan dengan segala berkat-Mu, dan sebelum kami melakukan tinggalkan tempat ini berdoa bagi firman Tuhan, bagi Tuhan. Bagi Sandy yang sakit, percaya Tuhan tahu kondisinya saat ini, Tuhan mengerti keadaannya, dan Tuhan jamah dengan tangan yang hebat, tangan yang maha kuasa yang sudah dibangun di kayu salib. Haleluya, sudah melepaskan dari dunia ini, dari dosa dan tangan yang sama, menjamah seni Tuhan, pulihkan kembali seperti semula. Bahkan setiap yang sakit, kami percaya Tuhan datang titik jamahan-Mu yang hebat itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua berkat pada pagi ini, berkat dari surga yang Tuhan limpahkan kepada kami, baik berkat-berkat rohani, tapi juga berkat-berkat secara jasmani dalam kehidupan kami. Kami diberkati oleh Tuhan. Hari kami makin bertumbuh, makin bertambah, makin dewasa di dalam Tuhan, dan berkat-berkat secara jasmani pun, haleluya, Tuhan limpahkan pagi ini dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, dalam usaha pekerjaan masing-masing apa yang dikerjakan, usahakan, percaya berkat Tuhan sudah menyertai
sehingga melihat anak-anak terjadi karena Engkau Allah kami Allah melakukan. Bahkan bagi setiap Tuhan di mana anak-anakmu juga bekerja bertugas berdinas, Tuhan tolong mereka dalam tugas mereka, dalam apa yang mereka kerjakan, sertai dan apa yang ditangani diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan bagi mereka yang masih ada di luar kota dan tempat lain, Tuhan tolong mereka datang kembali pada waktu yang beribadah bersama-sama. Bahkan bagi jiwa-jiwa yang lain, Tuhan, Engkau pun akan memanggil Tuhan dengan panggilan yang sama untuk Tuhan tempat ini, sebab tempat ini milik Tuhan. Tuhan yang membangun, Tuhan yang memiliki juga jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini, bahkan mengembalikan mereka yang sudah meninggalkan tempat ini. Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Bahkan untuk sepanjang minggu kami akan beraktivitas, percaya Tuhan menyertai di dalam rumah, di luar rumah, di kendaraan, di dalam udara semua. Tuhan menyertai, menjaga, melindungi. Segala puji bagi nama Tuhan. Bahkan mereka pun yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah, percaya Tuhan juga menyertai mereka. Berikan mereka berhasil dalam masa belajar, masa kuliah mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk semua dan keluarga kami jauh dekat. Tuhan, kami percaya Tuhan lihat dan Tuhan menolong mereka semua. Sebentar kami pulang sampai kami. Pemeliharaan Roh Kudus menyertai kita semua saudara-saudara sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dan mengucap syukur kami menerima semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkata dan yakin. Haleluya. Amin. Nama Bapa dan Anak